Berikut deskripsi langkah-langkah utama dalam pengelolaan jadwal proyek yang dijelaskan secara runtut, jelas, dan mudah dipahami. 1. Mengidentifikasi aktivitas proyek. Pada tahap ini, seluruh pekerjaan yang harus dilakukan dalam proyek dicatat secara rinci. Aktivitas biasanya diambil dari WBS, Work Breakdown Structure. Tujuannya adalah memastikan setiap tugas sudah terdaftar sehingga tidak ada pekerjaan penting yang terlewat. 2. Menentukan ketergantungan dan urutan aktivitas. Setelah aktivitas diketahui, langkah selanjutnya adalah menentukan hubungan antar tugas. Misalnya, aktivitas mana yang harus selesai dulu sebelum aktivitas lain dapat dimulai, serta aktivitas mana yang dapat berjalan bersamaan. Urutan ini membantu menyusun alur kerja proyek yang logis dan terstruktur. 3. Mengestimasi durasi setiap aktivitas. Durasi adalah perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu aktivitas. Estimasi bisa dilakukan berdasarkan pengalaman, data proyek sebelumnya, konsultasi dengan ahli, atau metode seperti PERT. Hasil estimasi ini akan digunakan untuk menghitung total waktu proyek. 4. Menentukan dan mengalokasikan sumber daya. Setiap aktivitas membutuhkan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, atau perangkat lunak. Pada tahap ini, ditentukan siapa yang bertanggung jawab serta berapa banyak sumber daya yang diperlukan. Ketersediaan sumber daya dapat mempengaruhi durasi, sehingga harus disesuaikan dengan jadwal. 5. Mengembangkan jadwal proyek. Setelah durasi dan urutan aktivitas jelas, barulah jadwal proyek disusun. Biasanya jadwal ditampilkan dalam bentuk Gantt chart, diagram jaringan, penentuan jalur kritis, critical path. Jalur kritis sangat penting karena menunjukkan aktivitas yang tidak boleh terlambat jika ingin proyek selesai tepat waktu. 6. Mengkaji dan menyesuaikan jadwal jika perlu. Jika jadwal awal terlalu panjang atau tidak sesuai tenggat waktu, dilakukan penyesuaian. Teknik yang sering digunakan adalah trashing, menambah sumber daya untuk mempercepat pekerjaan. Fast tracking, menjalankan aktivitas secara paralel meski sebelumnya berurutan. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan risiko dan biaya tambahan. 7. Mengontrol dan memantau pelaksanaan jadwal. Saat proyek berjalan, jadwal harus dipantau secara rutin. Tim membandingkan progres aktual dengan jadwal yang sudah direncanakan, baseline. Jika ada keterlambatan, segera diambil tindakan korektif agar proyek tetap sesuai target. 8. Mengelola perubahan jadwal. Jika ada perubahan kebutuhan, hambatan teknis, atau keterlambatan, jadwal perlu diperbarui. Setiap perubahan harus melalui proses persetujuan, change control, agar tercatat dengan jelas dan tidak mengacaukan rencana proyek.